Halo, jumpa lagi dengan saya, Alfi Syahrun Ramadhani, mahasiswi Departemen Manajemen Angkatan 8 dengan NIM 10120100008, Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan terakhir saya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan video ini mengenai video tugas akhir pada mata kuliah tersebut. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan begitu ya. Nah, pembahasan yang pertama mengenai demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia pada saat ini serta apa saja evaluasi, kekurangan dan kelebihan yang diberikan. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem demokrasi yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia pada saat ini yaitu demokrasi yang berlandaskan Pancasila, di mana Pancasila itu sendiri merupakan dasar negara yang memuat pedoman hidup dan nilai-nilai luhur gitu ya. Nah, Pancasila itu sendiri juga terdapat tata kehidupan berbangsa dan bernegara begitu ya. Nah, dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila ini juga kita juga mendapati kelebihan, dan dari kelebihan itu juga tak luput dari sebuah kesalahan. Nah, dari kelebihan demokrasi Pancasila itu sendiri, yang pertama yaitu lebih baik untuk semua orang karena berlandaskan Pancasila yang sudah sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian kelebihan kedua yaitu desentralisasi kekuasaan, maksud saya artinya dalam pelaksanaan demokrasi ini tidak ada orang atau tidak ada seseorang yang memiliki kekuasaan lebih atau double kekuasaan begitu ya. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu masyarakat ikut andil dalam musyawarah mufakat, ini seperti tertera pada Pancasila sila keempat. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu serta dilakukan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, dari kelebihan tersebut juga ada kekurangan, yang mana kekurangan itu terjadi masih banyaknya praktik money politik pada penyelenggaraan pemilu. Nah, seperti yang kita ketahui dalam pemilu yang ada di Indonesia ini kan praktik money politik ini seperti budaya dan sulit dihilangkan begitu ya, seperti yang kita ketahui. Kemudian minimnya transparansi antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, ini juga sering terjadi dari kalangan pemerintah, di mana pemerintah juga tidak transparansi mengenai penyelesaian sebuah kasus, atau dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu pemerintah kurang transparan terhadap masyarakat. Kemudian kebebasan masyarakat terlalu tinggi dan redupnya nilai-nilai Pancasila berdampak dari arus globalisasi. Nah, seperti yang kita ketahui, globalisasi ini kan memang mendapatkan atau memberikan dampak yang positif begitu ya bagi kemajuan bangsa Indonesia. Tapi daripada itu juga memiliki kekurangan, di mana majunya teknologi ini kan membuat banyaknya kebudayaan yang masuk ke Indonesia sehingga merudupnya nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita langsung saja masuk ke case yang kedua, yaitu case mengenai letak geostrategi Indonesia dan apa sih dampaknya bagi negara tersebut. Nah, secara geografis Indonesia ini kan terletak di dua benua dan dua samudra begitu ya, yaitu benua Australia dan benua Asia serta samudra, dan terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik maksud saya ya. Nah, dari letak Indonesia yang strategis ini itu kan salah satunya memberikan keunggulan pada negara ini yaitu keragaman budaya yang diakibatkan oleh pengaruhnya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Selain itu, posisi ini juga menguntungkan dalam bidang perekonomian karena terletak pada posisi silang negara yang atau ada posisi poros maritim begitu ya. Nah, kemudian juga ada dampak dari letak geostrategis Indonesia ini sendiri. Yang pertama yaitu sebagai jalur lintas perdagangan internasional sehingga mempermudah kegiatan perekonomian Indonesia, salah satunya dalam bidang ekspor dan impor barang gitu ya. Kemudian dampak yang kedua yaitu menjadikan Indonesia kaya akan sumber laut karena letaknya di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini membuat wilayah perairan Indonesia menjadi luas dan kaya akan sumber daya laut yang ada di dalamnya begitu ya. Kemudian Indonesia juga menjadi peran utama dalam kebijakan politik internasional. Dan yang terakhir dampaknya yaitu perkembangan teknologi yang pesat karena terpengaruh negara-negara maju yang ada di sekitar Indonesia. Dan ini juga sebagai arus globalisasi masuk ke Indonesia begitu ya.
karena dilewati oleh beberapa negara-negara maju yang ada di sekitaran Indonesia. Kemudian dampak negatif atau dampak yang buruk bagi Indonesia dari geostrategi ini yaitu pengaruh globalisasi yang sulit dibendung, mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga ada banyaknya barang impor yang masuk ke dalam Indonesia sehingga membuat redup produk-produk lokal yang ada di Indonesia sendiri itu ya. Kemudian juga yang terakhir, karena memiliki perairan yang luas atau karena kita memiliki wilayah perairan yang sangat luas begitu ya, menyebabkan susahnya pengawasan terhadap pencurian ikan atau pelanggaran wilayah yang terjadi di perairan Indonesia. Nah, kasus yang ketiga yaitu mengenai upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19 berdasarkan ketahanan nasional, yaitu dalam upaya pencegahan COVID-19 ini itu ada beberapa usaha yang bisa dilakukan baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan masyarakat. Nah, upaya yang pertama yaitu pemerintah menetapkan kebijakan dengan menyerukan upaya 5M, kemudian masyarakat yang akan melaksanakan upaya 5M tersebut. Nah, kemudian masyarakat juga ikut andil dalam pencegahan COVID-19 di mana dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian pemerintah juga mengadakan vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat terbebas dan meminimalkan penyebaran COVID-19. Kemudian lembaga masyarakat juga ikut andil dalam sosialisasi mengenai pandemi COVID-19. Kemudian ada case yang keempat yaitu case mengenai makna pluralisme dan multikulturalisme serta bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menyelesaikan solusi dan penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, multikulturalisme maksud saya adalah sebuah pandangan yang melihat realistis kehidupan sosial tentang adanya keberagaman masyarakat. Sementara pluralisme adalah merupakan suatu keadaan atau sikap toleransi terhadap berbagai macam keberagaman ras, suku, dan etnik yang beraneka budaya dalam suatu wilayah atau negara. Nah, bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila itu kan sudah ada begitu ya dari zaman dahulu, di mana Pancasila ini dibuat atau diciptakan sudah sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia sendiri yang beragam dan berbagai macam banyak budaya begitu ya. Nah, sehingga menjadikan para pendahulu kita menciptakan Pancasila sebagai dasar negara kita agar kehidupan yang ada di Indonesia pada zaman dahulu baik maupun zaman sekarang begitu ya lebih baik begitu, sehingga tidak adanya konflik antara etnis atau antara suku-suku yang ada di Indonesia. Serta konsep Bhinneka Tunggal Ika ini kan berbeda-beda tapi tetap satu begitu ya maksudnya. Nah, dari konsep tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun di Indonesia ini memiliki keberagaman budaya, memiliki keberagaman ras, suku, etnik, dan agama, tetapi dengan adanya konsep tersebut membuat atau bikin Indonesia ini jadi lebih rukun, lebih satu, dan meningkatkan toleransi antara suku maupun ras maupun agama satu sama lain begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu case mengenai korupsi, di mana mengapa sih korupsi ini dikatakan sebagai tindakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, di mana korupsi ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain baik dari perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara begitu ya. Nah, konsep maksudnya korupsi ini dikatakan sebagai tindakan kejahatan luar biasa karena kejahatan ini tuh bisa merusak tatanan negara, merampas hak rakyat, dan merugikan keuangan negara. Nah, selain itu juga ada dampak yang ada pada semua sektor seperti merudupnya program pembangunan, kualitas pendidikan maksudnya kualitas dan mutu pendidikan yang rendah, serta meningkatnya kemiskinan dan kejahatan itu meningkat begitu ya. Nah, peran mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi sendiri, yang pertama yaitu mahasiswa harus menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi begitu ya, menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari korupsi, serta mengurangi dampak-dampak korupsi, atau serta kita mensosialisasikan apa saja
dampak atau bahaya dari korupsi tersebut. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tindakan korupsi dan dampaknya. Nah, kemudian peran mahasiswa sendiri yang selanjutnya adalah membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah peran mahasiswa sebagai pengkritisi, atau kita ini sebagai mahasiswa mengkritisi peraturan-peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya atau atas kesempatannya telah melihat atau menonton video ini. Sampai jumpa di video yang akan datang dengan mata kuliah yang berbeda. See you.